kedua ya yang dibacakan pada hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota majelis, terlebih dahulu kepada Pak J. Kristiadi untuk membacakan putusan selanjutnya. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Putusan nomor 3 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 1 garis miring 2003. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 53 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 12 garis miring 2022 yang diregistrasi dengan perkara nomor 3 garis datar PKE DKPP garis miring 1 garis miring 2023 menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1. Identitas pengadu dan teradu. 1. Pengadu. Nama Suryadin, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Lintas Mbawi, kilometer 9, Desa Mbawi, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut pengadu. Terhadap teradu 1. Irwan, jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, alamat kantor Jalan Lingkar Utara nomor 30 Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut teradu. 2. Nama Swastari Has, jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, alamat Jalan Lingkar Utara nomor 30 Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Nama Wahyu Hadin, anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, alamat kantor Jalan Lingkar Utara nomor 30 Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4. Agus Awaludin, jabatan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompu, alamat kantor Jalan Lingkar Utara nomor 30 Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. Teradu 1 sampai dengan teradu 4 selanjutnya disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan para teradu. 2. Duduk perkara. 3. Kewenangan dan kedudukan hukum dianggap telah dibacakan. 4. Pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan. DKPP berpendapat sebelum menilai pokok perkara akuo, DKPP perlu menjelaskan jabatan teradu 4, Agus Awaludin, bahwa berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu nomor 1195-KP.04.00-SJ-10-2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tertanggal 21 Oktober 2022. Teradu 4 diangkat sebagai Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Dompu sehingga tidak lagi berkedudukan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompu. Para teradu pada pokoknya menolak dalil pengadu bahwa pada tanggal 15 September 2022 para teradu menerbitkan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024 nomor 15-00-NB-NB-09-09/2022 pada tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022. Para teradu melakukan penerimaan pendaftaran
di kantor Bawaslu Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil penerimaan berkas, terdapat sebanyak 138 pendaftar yang terdiri dari 126 laki-laki dan 12 perempuan pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2022. Para teradu melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompu. Hasilnya, di antara 138 orang terdapat 4 orang yang tidak memenuhi persyaratan. Sebab 1. Berusia di bawah 25 tahun, 2. KTP di luar Kabupaten Dompu, 3. Tidak memiliki lampiran fotokopi EKTP dan fotokopi ijazah, 4. Tidak melengkapi surat keterangan sehat. Selain itu, jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Pada tanggal 30 September 2022, para teradu menerbitkan pengumuman perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan nomor 16/KP .01.00/NB /02/09/2022 yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 8 yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2022. Pengumuman perpanjangan pendaftaran disampaikan melalui website Bawaslu Kabupaten Dompu, media sosial Bawaslu Kabupaten Dompu, papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Dompu, media berita online, dan area publik. Dalam masa perpanjangan, para teradu telah menerima berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan sebanyak 40 orang yang terdiri dari 13 laki-laki dan 27 perempuan. Dengan demikian, total keseluruhan pendaftar adalah 178 orang yang terdiri dari 139 laki-laki dan 39 perempuan. Pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2022, para teradu melaksanakan penelitian berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan. Hasilnya terdapat 8 orang tidak memenuhi syarat sebab 1. Pendaftar berusia di bawah 25 tahun, 2. Pendaftar tidak melengkapi lampiran persyaratan administrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Pada tanggal 12 Oktober 2022, para teradu menerbitkan pengumuman hasil seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Dompu. Hasilnya, 167 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 di SMK Negeri Dompu. Pada tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2022, para teradu memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan. Hasilnya, tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dipermasalahkan oleh pengadu. Pada tanggal 15 Oktober 2022, para teradu menyelenggarakan tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Dompu di SMK Negeri 1 Dompu. Pada tanggal 18 Oktober 2022, para teradu mengumumkan hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Dompu. Pada tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2022, para teradu melaksanakan tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan di Aula Hotel Tursina Dompu. Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut diantaranya adalah Heri selaku PNS, Nur Cahyani selaku P3K, Samsudin selaku Sekretaris Desa Konte, Aan Suryadin selaku anggota BPD, Hasanuddin selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidayah At-Taqwa Desa Wawonduru, Nasrun selaku Kepala Sekolah Pondok Pesantren Abdul Qadir Jailani, NW, Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, dan Ma'ruf selaku Kepala Sekolah SMP Pondok Pesantren Al-Mubarok, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo. Pada saat proses wawancara, para teradu menegaskan kepada yang bersangkutan agar bekerja penuh waktu dan bersedia mengundurkan diri sementara dari jabatan selama bertugas sebagai Panwaslu Kecamatan. Pada saat itu, ketujuh peserta tersebut menyatakan bersedia mengundurkan diri sementara dari jabatan asal. Pada tanggal 25 Oktober 2022, Teradu 1, Teradu 2, dan Teradu 3 melaksanakan rapat pleno penetapan nama-nama terpilih Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Dompu sebagaimana berita acara nomor 45-01.01.NB.02-10/2022.
pada tanggal 26 Oktober 2022, para teradu menerbitkan pengumuman nomor 51-01-NB-02-10-2022 tentang pengumuman nama-nama terpilih anggota Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak tahun 2024. Selanjutnya, para teradu meminta kepada seluruh calon anggota Panwaslu Kecamatan terpilih agar melengkapi syarat administrasi, yakni surat keterangan bebas narkoba dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sementara selama menjalankan tugas sebagai Panwaslu Kecamatan di dalam pemilu serentak tahun 2024. Terungkap fakta, Heri, Nur Cahyani, Samsudin, Aan Suryadin, Hasanuddin, Nasrun dan Ma'ruf telah menyerahkan surat izin dari atasan langsung, surat keterangan sehat rohani, dan bebas narkoba sebelum pelantikan anggota Panwaslu Kecamatan tanggal 28 Oktober 2022. Selain itu, Aan Suryadin, Hasanuddin, Nasrun, dan Ma'ruf juga sudah menyerahkan surat pengunduran diri sementara dari jabatan asal selama menjalankan tugas sebagai Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak tahun 2024. Setelah pelantikan anggota Panwaslu Kecamatan pada tanggal 28 Oktober 2022, para teradu menerima surat pernyataan pengunduran diri Heri selaku anggota Panwaslu Kecamatan Kempo tertanggal 5 November 2022 dan Samsudin selaku anggota Panwaslu Kecamatan Kempo tertanggal 9 November 2022 serta Nur Cahyani selaku anggota Panwaslu Kecamatan Dompu tertanggal 10 November 2022. Hal tersebut disebabkan yang bersangkutan lebih memilih untuk bekerja di instansi masing-masing. Menindaklanjuti hal tersebut, teradu 1, teradu 2, dan teradu 3 melakukan rapat pleno untuk memberhentikan yang bersangkutan dan mempersiapkan nama calon pengganti antara waktu. Para teradu telah memberhentikan tetap Heri selaku anggota Panwaslu Kecamatan Kempo, Samsudin selaku anggota Panwaslu Kecamatan Kempo, dan Nur Cahyani selaku anggota Panwaslu Kecamatan Dompu. Pide bukti T-21. Berdasarkan fakta di atas, DKPP menilai para teradu berpendapat bersikap responsif dalam menindaklanjuti peserta seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan yang diduga tidak memenuhi syarat, baik itu yang berstatus sebagai ASN, perangkat desa, anggota BPD, dan kepala sekolah di sebuah yayasan. Pada saat wawancara, para teradu juga telah memastikan kepada yang bersangkutan agar bekerja sepenuh waktu dan bersedia mengundurkan diri sementara dari jabatan selama bertugas sebagai Panwaslu Kecamatan. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai para teradu telah bekerja sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. DKPP mengingatkan kepada anggota Panwaslu Kecamatan yang telah terpilih agar bekerja penuh waktu dan mengawal proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hal tersebut, dalil pengaduan, berdasarkan hal tersebut, dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Para teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4. Menimbang dalil pengaduan, selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 4. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa dan mendengarkan jawaban teradu, memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi, mendengar keterangan para pihak, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik teradu 1, Irwan selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, teradu 2, Swastari Has, teradu 3, Wahyudin masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Dompu terhitung sejak dibacakannya putusan ini. 3. Merehabilitasi nama baik teradu 4, Agus Awaludin
selaku Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Dompu terhitung sejak dibacakannya putusan ini. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 5. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 4 paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, Idewaka Dewi Saraka Sandi, Muhammad Tio Aliansah, dan Puadi, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 20 bulan Februari tahun 2023, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 bulan Maret tahun 2023 oleh Idewaka Dewi Saraka Sandi, J. Kristiadi, dan Muhammad Tio Aliansah masing-masing sebagai anggota.